Halo Mam, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Iko Good Family. Aku ucapkan terima kasih banyak yang udah klik video ini ya. Do you wanna know? Nah, ini adalah belanja mingguan hemat aku kali ini. Kemudian lanjut food preparation Indonesia, dan aku akan mereview sayuran setelah 7 hari penyimpan. Sebenarnya menurut saya itu penting untuk melakukan trial error sendiri. Jadi kita cari tahu mana sayuran yang harus dikasih tisu dan enggak dikasih tisu, mana sayuran yang lebih awet dan enggak, dan mana sayuran yang harus dikonsumsi terlebih dahulu dan sayuran yang dikonsumsi belakangan. Jadi kita lebih tahu. Berapa ini 10? 5.000 ya. 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10, 10 15 tambah ini 5.000 20, 25 tambah 2 27, 27 tambah 2 29, 29 tambah 2 31 nih. Jepang 5.000 tambah 7 12 ditambah 8 20, catat dulu 20.000 nih. 7.000 15 per kilo, tomat 7.000 apa namanya ini, wortel tambah 7.000 wortel, 6 tambah 6 belanja 12 161. Halo Mam dan teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabar baik, sehat selalu, dan dalam lindungan yang Maha Kuasa dimanapun kalian berada. Dan buat yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku lagi bongkar belanja mingguan aku kali ini. Jadi di video kali ini aku mau sharing atau mau berbagi sedikit pengalaman aku tentang cara penyimpanan sayuran agar awet dan segar. Dan nanti saya juga akan perlihatkan stok sayuran yang sudah disimpan beberapa hari atau sampai 7 hari penyimpanan di kulkas ya. Jadi ikutin videonya sampai habis. Dan ini tadi juga aku belanja telur. Jadi telurnya itu untuk stok 2 mingguan ya, harganya 41.000. Ini wortel harga 7.000. Rencananya aku mau memasak capcay. Kemudian aku juga membeli kacang panjang. Ini kacang panjang Bali harganya 3.000. Kemudian ada tomat dan juga jeruk nipis. Tomatnya agak mahal ya. Ini sekilonya tuh 15.000. Kemudian ini sayur hijau harga 2.000, cabenya 5.000. Aku kasih bawang putih ya biar lebih awet. Kemudian ini tahu 6.000, dikasih air biar lebih awet ya teman-teman. Jadi sering-sering aja diganti airnya. Selanjutnya aku juga membeli cakalang, bukan cakalang tapi ikan asin dan cumi kering. Dan ini yang nggak boleh ketinggalan yaitu jagung manis, dan ada kacang muda ya, kacang tanah muda. Kemudian ada ikan cakalang, ini aku beli setengah kilonya tuh harga 30.000. Ini pindang cakalang, enak banget. Selanjutnya ada sayuran bayam dan labu siam nih teman-teman. Jadi aku jadiin satu aja ya karena dikit bayamnya. Ini aku beli gula merah asli Kelungkung ya, jadi enak banget ini gulanya. Kemudian ini ada kemiri, tempe tuh harganya 5.003 tadi ya teman-teman. Dan kemirinya aku tutup pakai wadah Tupperware. Nah, ini hasil belanjaan aku nih teman-teman. Jadi aku food prep memakai food container yang kedap udara ya. Nah, inilah hasil belanjaanku nih teman-teman, udah tertata rapi dalam food container. Sekarang aku mau menutupnya dengan rapat, lalu aku mau masukkan ke dalam kulkas ya, karena kita harus menggunakan wadah yang kedap udara dan tertutup rapat supaya tidak ada air-air yang masuk ya teman-teman.
Nah, sebenarnya banyak variabel yang menentukan ketahanan dari menyimpan sayuran agar tetap segar, seperti keadaan pada saat kita membeli sayuran itu sendiri, apakah masih segar atau sudah layu, kemudian material food container yang kita pakai, kemudian kebersihan alat, dan keadaan kulkasnya ya. Nah, mom dan teman-teman semuanya, jadi tips dari aku nih untuk menyimpan sayuran agar lebih awet dan segar tahan lama. Yang pertama yaitu kita harus perhatikan pada saat kita belanja, apakah kita tuh belanja sayuran tuh masih segar. Dari awal kita harus memilihnya yang masih segar dan jangan yang layu-layu atau busuk ya teman-teman. Kemudian pisahkan antara yang segar dan yang jelek itu kita buang, kemudian masukkan ke dalam food container yang kedap udara yang harus bisa ditutup rapat kayak gini ya. Kemudian dicek secara berkala, jika ada airnya kita harus segera mengelapnya ya teman-teman, dan jangan lupa dialasi menggunakan tisu ataupun kertas biasa juga bisa. Jika dirasa udah basah atau ada airnya, kita harus segera mengganti tisu itu ya teman-teman, supaya tidak mempercepat pembusukan, karena yang mempercepat pembusukan itu adalah air ya teman-teman. Khusus untuk bawang ini aku simpan di luar aja ya, di suhu ruang. Oke mam dan teman-teman semuanya, nah ini udah masuk hari ketiga. Sekarang saatnya kita lihat ya, kita review seperti apa keadaan sayuran. Tadi tuh tempenya masih ada 2 biji ya, karena kemarin tuh aku cuma goreng 1 aja ternyata. Dan ini kita lihat yang pertama yaitu sayuran bayam. Ini di hari ketiga sayuran bayam masih terlihat segar, masih seperti baru ya teman-teman, hijau, masih seger banget, pokoknya nggak ada layu ya. Nah kemudian untuk sayuran labu siamnya juga masih segar banget. Aku mau memasak bening nih teman-teman, bening bayam. Nah jangan lupa mengelap bagian tutupnya karena pasti ada airnya ya, karena ini yang mempercepat pembusukan, jadi kita harus mengelap-ngelap bagian tutupnya. Jadi kita harus cek secara berkala ya, jangan cuma dibiarkan aja. Nah ini kita lihat untuk jagung juga tutupnya basah ya, kita harus mengelapnya. Nah ini kemarin ada tomat 1 biji nyempil di sini nih teman-teman, padahal temennya juga ada ya di food container lainnya, tapi dia masuk di sini. Dan ini kemarin tuh kan jagungnya emang ada 1 yang jelek, yang tadi kecil itu aku mau pakai ya hari ini, mau bikin bening bayam sama jagung manis. Nah kita tutup dan kita simpan kembali ya. Nah sayuran selanjutnya ini kita lihat untuk wortel ya, seperti apa keadaannya di hari ketiga. Oh ya, pada saat penyimpanan tuh jangan lupa sayuran harus dalam keadaan kering ya teman-teman. Nah ini tutupnya juga basah, kita harus mengelapnya ya. Kemudian kita lihat ternyata wortelnya di sini hari ketiga masih sangat bagus, kelihatan fresh banget ya. Nah ini persiapan aku masak bening bayam. Setelah tutupnya dilap, kemudian ditutup kembali dengan rapat dan disimpan kembali dalam kulkas ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kita lihat untuk tahu ya teman-teman. Untuk tahu penyimpanannya kemarin aku kasih air seperti ini, dan di hari ketiga ini tahunya juga masih bagus banget ya. Kita harus rajin mengganti airnya. Nah ini menu aku hari ini udah siap, goreng tahu tempe dan bening bayam dan jagung manis. Oke mam dan teman-teman semuanya, ini udah masuk hari kelima. Kita lihat sayuran yang pertama ada kacang panjang. Ini di hari kelima untuk sayuran kacang panjang masih terlihat segar,
ada airnya sedikit ya teman-teman. Dan kemarin nih aku cuma memotong-motong panjang kayak gini, jadi nggak aku potong-potong secara pendek gitu ya. Dan untuk tutupnya tetap ada airnya, kita harus segera mengelapnya ya teman-teman. Nah ini aku mau mengambil sebagian. Hari ini aku mau memasak sayur asem. Nah ini harus segera dilap untuk bagian tutupnya, kemudian ditutup kembali secara rapat ya teman-teman, lalu disimpan dalam kulkas kembali. Ini kemarin aku potong-potong panjang ya, sesuaikan dengan tempat food containernya. Tapi jika kalian memotong kecil-kecil pendek, kalian harus segera memasaknya, jangan tunggu sampai 5 hari teman-teman, karena bagian ujung-ujungnya itu bakalan menghitam. Jadi cukup 2-3 hari kalian harus segera memasak ya. Nah selanjutnya ini sayuran labu siam di hari kelima juga masih sangat fresh, cuma terlihat basah ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita simpan kembali. Dan selanjutnya ini ada kacang tanah muda. Nah di hari kelima juga masih sangat bagus ya, jadi ini dilap juga bagian tutupnya dan ditutup kembali dan disimpan. Jadi hari ini aku tuh mau memasak sayur asem ya teman-teman. Jadi di hari kelima semuanya masih terlihat fresh dan segar. Oke mom dan teman-teman semuanya, sekarang kita masuk hari ke-7. Kita lihat sayurannya. Yang pertama ini ada wortel. Wortelnya masih terlihat segar ya teman-teman, cuman ada basah-basah sedikit, tapi tidak ada pembusukan ya di sini. Dan wortel merupakan sayuran yang bisa awet tahan lama dibandingkan sayuran lain, dan tadi basah juga tutupnya. Dan ini selanjutnya ada sayur hijau, ini juga masih segar. Nah ini aku masak mie ya teman-teman, menggunakan sayur hijau tadi dan wortel. Nah dengan food prep ini sangat membantu saya untuk menghemat waktu dan bisa memasak cepat ya teman-teman. Nah bagaimana dengan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kalian. Dukung channel aku dengan cara klik subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Terima kasih. Assalamualaikum.